kelas Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Miss Tia senang sekali akhirnya bisa menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini setelah kita belajar tentang teks deskripsi dan juga teks naratif, nah hari ini kita akan mulai belajar tentang teks prosedur. Apa ya teks prosedur itu? Teks prosedur itu apa, kemudian bagaimana ciri-cirinya, mengapa kita harus menulis teks prosedur, atau mengapa kita harus mengetahui atau mengenal teks prosedur. Sudah siap belajar ya? Ayo kita mulai belajarnya dengan tengok video berikut ini. Oke anak-anak, kita akan mulai belajar dengan memperhatikan gambar ini. Nah, ini pasti kalian sudah sering sekali melihat ini ya. Di depan juga ada. Nah, ini adalah contoh teks prosedur loh. Jadi sebenarnya teks prosedur itu apa ya? Ayo kita mulai mempelajari apa itu teks prosedur. Nah, kalian bisa baca di sini. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di gambar yang sebelumnya tadi berisi tentang tata cara atau urutan mencuci tangan yang baik. Tujuannya apa? Agar tangan kita bersih, gitu ya. Nah, lalu kenapa sih harus ditulis teks prosedur? Kenapa harus ditulis teks prosedur? Merupakan tujuan dari penulisan teks prosedur. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, kita ambil contoh di gambar yang tadi sudah kita lihat ya. Tujuan dari adanya poster atau teks prosedur itu adalah agar pembaca bisa mencuci tangan dengan baik dan benar. Itu sehingga tangannya bersih, terhindar dari penyakit. Sudah paham ya? Kita lanjut. Ciri-ciri dari teks prosedur. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan teks ini dengan teks-teks yang lain. Ciri yang pertama adalah teks ini berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, tadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita ingin mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Di situ juga ada aturan-aturannya dalam melakukan setiap step-stepnya. Contohnya dilakukan berapa menit, menggunakan bahan seperti apa, gitu. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang terakhir adalah berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Teks prosedur itu langkah-langkahnya itu urut. Jika tidak urut, itu disebut tips, bukan teks prosedur. Oke anak-anak, itu dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian teks prosedur, tujuannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Next, kita akan belajar lebih lanjut. Siap ya? Oke anak-anak, itu tadi materi tentang teks prosedur. Semoga mudah untuk kalian pahami. Tolong di-download juga materinya, pelajari lagi. Dan tolong jangan lupa juga kerjakan tugas yang ada di tugas sisa ya. Nanti saat PTM, Miss Tias akan bahas tentang teks prosedur ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah memperhatikan materinya. Dan terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini. Miss Tias rasa sudah cukup. Miss Tia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.